Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yulia. Saya di sini akan membahas materi tentang tipe data dalam bahasa pemrograman Python, yang mana untuk menyelesaikan tugas mata kuliah struktur data oleh dosen Firman Pratama Eskom Mkom. Dalam video yang akan saya bahas mengenai tipe data, yang pertama yaitu ada dasar teori, ada pembahasan, studi kasus, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, kita masuk ke dasar teori. Di sini ada pengertian tipe data. Apa sih itu tipe data? Tipe data dalam pemrograman Python merupakan cara untuk mengelompokkan nilai-nilai yang memiliki sifat-sifat yang serupa. Contoh tipe data. Yang pertama, jenis tipe data ada integer. Apa sih itu integer? Integer adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan bulat. Contohnya 1, 2, 3, 10, 15. Nah, bilangan bulat. Bilangan bulat berarti dimulai dari 1 sampai seterusnya ya. Selanjutnya ada tipe data float. Tipe data float adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan desimal atau pecahan. Contohnya 3,14, 2,5, 6,5, 7,20. Nah, itu merupakan tipe data float yang artinya nilai yang bilangannya desimal atau pecahan. Selanjutnya ada tipe data string. Tipe data string ini adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan teks atau karakter. Jadi, yang tipe datanya yang isinya teks atau karakter, misalnya halo, Python, atau selamat datang, atau yang lainnya misalnya tipe data, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada boolean. Nah, untuk boolean ini adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan nilai kebenaran, yaitu true atau false, benar atau salah. Selanjutnya ada tipe data list. Nah, untuk tipe data list, ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai yang mana nilai-nilai dalam list dapat diubah. Jadi untuk list ini nilainya dapat diubah dan nilai tersebut berada di dalam tanda kurung kotak ya. Seperti ini. Tanda kurung kotak ya, kayak gini. Oke. Contohnya 1, 2, 3. Nah, itu ada di dalam kotak. Dalam kurung kotak. Oke, selanjutnya ada tuple. Nah, untuk tuple, ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai-nilai yang mana nilai-nilai dalam tuple tidak dapat diubah. Jadi perbedaan dari list sama tuple, kalau list itu bisa dirubah dan tuple itu tidak dapat diubah. Nah, perbedaannya ada di dalam kurungnya. Kalau list itu dalam kurung kotak, kalau tuple dalam kurung biasa. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada tipe data set. Nah, untuk tipe data set, ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai yang unik. Nah, sekumpulan nilai yang unik ini disimpan dalam kurung kurawal. Contohnya dalam kurung kurawal 1, 2, 3. Selanjutnya ada tipe data dictionary. Nah, untuk dictionary ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan pasangan
key value, contohnya nama Johan, umur 25, menyimpan pasangan, nama pasangannya dengan Johan, yang mana nama itu kuncinya, Johan adalah value-nya atau isinya. Umur juga sama dengan 25, itu sama menyimpan pasangan key value, yang mana key value ini atau dictionary ini berada di dalam kurung kurawal. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan, di sini saya akan membahas beberapa tipe-tipe data. Yang pertama, contoh penggunaan tipe data. Penggunaan tipe data string, misalnya X sama dengan 5, print X. Nah, itu penggunaan tipe data string. Kalau untuk penggunaan integer, Z sama dengan hello, print Z. Nah, nanti outputnya akan hello gitu. Nah, untuk penggunaan integer ini, seperti yang tadi udah dibahas, bahwa integer ini adalah berupa teks atau karakter. Nah, ini kan teks ya, berarti ini adalah tipe data integer. Nah, untuk print Z, nanti outputnya akan berupa hello. Terus penggunaan float, Y sama dengan 2,5, print Y. Nah, tadi float itu adalah desimal atau bilangan pecahan. Nah, jadi 2,5 itu tipe data float. Oke, selanjutnya di sini ada tipe data kompleks, list, tuple. Selanjutnya ada rank, dictionary, set, terus frozen set, boolean, byte. Lalu ada byte try, memory view, penggunaan non-type. Nah, itu sama seperti yang tadi sudah dibahas, tipe data float, integer. Itu sama, perbedaannya hanya kita menambahkan variabelnya apa, value-nya yang tipe data tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan manipulasi tipe data. Nah, untuk manipulasi tipe data ini, pengorganisasian supaya lebih dipahami. Nih, misalnya di sini saya hanya membahas 3 tipe data. Manipulasi, yang pertama itu ada manipulasi string ya. Oke, string itu kan berupa teks ya. Misalnya A sama dengan hello, B sama dengan word, C sama dengan A tambah B, print C. Jadi nanti output print C-nya akan menghasilkan A yang ini ya, A tambah B, berarti hello plus word, jadi hello word. Itu manipulasi tipe data string. Untuk manipulasi tipe data list ini, misalnya kita mempunyai number sama dengan 1, 2, 3, number 4, print number. Nah, nanti outputnya itu berupa number yang di atas ya. Oke, selanjutnya manipulasi dictionary. Nah, untuk manipulasi dictionary itu misalnya kita mempunyai variabel version yang isinya names. Itu hubungannya dengan Johan, X 25, person gender sama dengan Male, print version. Nanti akan keluar nama egg-nya, person gendernya. Oke, lanjut ke study kasus. Seperti biasa untuk study kasus saya menggunakan Visual Studio Code. Kita pergi ke Visual Studio Code. Oke. Lalu klik file, new file, Python file, karena di sini akan membahas tipe data dalam bahasa pemrograman Python. Nah, untuk studi kasus yang akan saya bahas yaitu penyimpanan data mahasiswa.
saya sudah menyiapkan contoh programnya. Nah, ini adalah contoh programnya. Yang pertama, mendefinisikan dictionary kosong untuk menyimpan data mahasiswa. Jadi, penyimpanan data mahasiswanya dari mulai data mahasiswanya kosong. Nah, seperti presentasi yang udah saya bahas sebelumnya, bahwa dictionary ini adalah yang mana isinya itu berada di dalam kurung kurawal seperti ini. Data mahasiswa sama dengan dalam kurung kurawal. Nah, ini data mahasiswanya masih kosong. Nah, untuk menambahkan data mahasiswa, kita bisa ketik variabelnya, yaitu variabelnya data mahasiswa dengan NIM-nya misalnya 190001 sama dengan untuk NIM 19001 itu namanya Adi, jurusannya Teknik Informatika, nilainya 85. Nah, untuk selanjutnya NIM 02 namanya Putri, jurusan Sistem Informasi dan nilainya 90. Terus untuk NIM 19003 namanya Sumi, jurusan Teknik Industri dan nilainya 75. Nah, itu adalah data mahasiswanya. Saya hanya menambahkan 3 data mahasiswa. Untuk menampilkan data mahasiswa dengan NIM 19001, misalnya cara menampilkan data mahasiswa dengan NIM 19001 berarti yang ini ya, yang Adi jurusan Teknik Informatika nilainya 85. Nah, dalam bahasa pemrograman Python untuk menampilkan output itu menggunakan print. Nah, jadi print data mahasiswa dengan NIM 19001. Ini adalah akan menampilkan teks ini, teks tersebut, teks yang akan ditulis karena berada di dalam kurung dan tanda kutip. Ini akan ditampilkan nanti. Print nama. Nah, nanti akan keluarnya print nama. Titik 2 nanti akan keluar itu. Terus koma data mahasiswa, di sini dia akan memanggil si data mahasiswa yang ini ya, data mahasiswa 19001 berarti yang ini, data mahasiswa 19001. Nah, lalu karena di sini dia nama berarti akan memanggilnya nama. Nah, nanti keluarannya bakalan Adi. Begitu juga dengan jurusan nilai. Memanggil data mahasiswa dari 19001, lalu memanggil jurusannya apa, nilainya apa. Nah, selanjutnya untuk menampilkan semua data mahasiswa. Untuk menampilkan semua data mahasiswa, print daftar data mahasiswa, nanti akan keluar daftar data mahasiswa. Nah, di sini menggunakan perulangan for NIM akan dipanggil mahasiswa in data mahasiswa items-nya. Ini akan dipanggil dari data mahasiswa ini semuanya. Nanti akan keluar print nama mahasiswa. Yang pertama dulu nih yang diproses. Namanya Adi, jurusan Teknik Informatika, nilai 90 atau 85, lalu di print ya. Nah, untuk keluarannya kita coba run. Nah, karena belum di save, seperti biasa untuk menyimpan file bahasa pemrograman Python, data Python harus menggunakan .py. Misalnya ini data mahasiswa 1.py. Nah, enter. Nah, ini adalah outputnya. Dari sini ya. Nah, data mahasiswa dengan NIM 19001. Nah, ini adalah menampilkan data mahasiswa dengan NIM 001. Nah, ini adalah keluaran dari yang ini tuh, yang ini ya, data mahasiswa dengan NIM 19001. Benar kan? Nah, untuk
menampilkan semua data mahasiswa, print daftar data mahasiswa. Keluarannya ini, daftar data mahasiswa. Ke bawahnya NIM-nya berapa, namanya siapa, jurusannya apa, nilai 85. Nah, itu ya. Jadi itu adalah contoh program studi kasus mengenai penyimpanan data mahasiswa. Lanjut ke materi lagi. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari video yang sudah saya bahas bahwa tipe data ini adalah tipe data yang memiliki peran penting dalam pengelompokan dan manipulasi nilai-nilai dalam program. Tipe data dalam pemrograman Python ini merupakan cara untuk mengelompokkan nilai-nilai yang memiliki sifat-sifat yang serupa. Nah, tipe data yang ada dalam Python yaitu integer, float, string, boolean, list, tuple, set, dan dictionary. Dalam video yang telah saya bahas tentang teori dasar, ini lemon lagi. Dalam video ini telah dijelaskan tentang teori dasar, pembahasan, contoh penggunaan tipe data dalam pemrograman Python. Setiap tipe data memiliki aturan dan operasi-operasi khusus. Dengan memahami tipe data dalam Python, pengembangan dapat lebih efektif dan efisien dalam membuat program. Jadi, dengan Tipe data dalam pemrograman Python merupakan cara untuk masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, tipe data dalam pemrograman Python adalah cara untuk mengelompokkan nilai-nilai yang memiliki sifat-sifat yang serupa. Tipe data yang ada dalam Python yaitu integer, float, string, boolean, list, tuple, set, dan dictionary, dan masih ada tipe data yang lainnya. Tipe data memiliki peran penting dalam pengelompokan dan manipulasi nilai-nilai dalam program. Dalam video ini telah dijelaskan tentang teori dasar, pembahasan, dan contoh penggunaan tipe data dalam pemrograman Python, dan juga ada manipulasi dan kesimpulan. Nah, setiap tipe data memiliki aturan dan operasi-operasi khusus. Dengan memahami tipe data dalam Python, pengembangan dapat lebih efektif dan efisien dalam membuat program. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan mohon maaf jika bahasanya kurang dimengerti, karena masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.